tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut mewajibkan penetapan zona lindung dan zona budidaya di lahan gambut. Fungsi ekologis gambut dilindungi oleh zona lindung dan zona budidaya diperuntukkan untuk pemanfaatan lahan yang tidak merusak ekosistem. Kemudian, zonasi lahan gambut sangat penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem karena membantu mengatur tata air, penyimpanan karbon, dan menyediakan habitat bagi keanekaragaman hayati. Jika dilakukan dengan benar, zonasi dapat mencegah degradasi lebih lanjut dan memudahkan program rehabilitas yang tepat sasaran. Mempertimbangkan karakteristik biofisik lahan gambut, tingkat kerusakan, dan potensi pemanfaatannya secara berimbang adalah dasar zonasi lahan gambut. Kemudian, prinsip zonasi untuk konservasi. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, beberapa prinsip harus dipertimbangkan saat memutuskan zonasi lahan gambut untuk tujuan konservasi. Di antaranya yaitu prinsip perlindungan, yang kedua prinsip pemanfaatan terbatas, yang ketiga prinsip pembangunan berkelanjutan, yang keempat prinsip keterpaduan, dan yang terakhir prinsip partisipatif. Akan menjelaskan terkait dengan zonasi lahan gambut di Kabupaten Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir. Lahan gambut di Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau dapat dibagi menjadi 3 zona utama. Yang pertama adalah zona lindung. Zona lindung ini meliputi 25% dari lahan gambut di daerah ini. Konservasi wilayah ini sangat penting untuk menjaga fungsi hidrologis, keanekaragaman hayati, dan penyimpanan karbon. Lalu yang kedua adalah zona pemanfaatan terbatas. Zona ini mencakup sekitar 45% lahan gambut yang memiliki kedalaman antara 2 sampai dengan 3 meter, memiliki kematangan sedang, dan sebagian berada di kawasan hutan produksi terbatas. Dan yang ketiga adalah zona budidaya. Sekitar 30% lahan gambut di daerah ini berbeda di zona budidaya non-kehutanan dengan kedalaman kurang dari 2 meter dan kematangan awal. Nah, itu dia zonasi dari lahan gambut di Kabupaten Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai konservasi lahan gambut, yang dimana lahan gambut memiliki peran strategis dalam menjaga kelestarian lingkungan seperti fungsi hidrologis, penambat karbon, dan habitat bagi keanekaragaman hayati. Namun, lahan gambut rentan terhadap kerusakan yang dapat menyebabkan emisi karbon yang sangat signifikan. Oleh karena itu, konservasi lahan gambut sangat diperlukan. Pembuatan saluran pada lahan gambut harus dilakukan dengan sangat hati-hati untuk menghindari dampak negatif seperti penurunan muka tanah, emisi karbon, dan perubahan hidrologi yang sangat signifikan. Oleh karena itu, upaya konservasi lahan gambut meliputi mempertahankan kubah gambut untuk menjaga sistem hidrologis, mencegah pembukaan lahan gambut, dan mengelola lahan gambut secara berkelanjutan. Selain itu, penting untuk kita meningkatkan yang namanya itu pemahaman kepada masyarakat setempat tentang pentingnya lahan gambut dan memastikan kebijakan yang mendukung konservasi lahan gambut. Dengan demikian, kelestarian lahan gambut dapat terjaga dan ancaman terhadap lingkungan dapat diminimalisir, terlebih di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Sekian dan terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang metode konservasi yang efektif. Ada beberapa metode konservasi yang dapat digunakan di Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan pengalaman sebelumnya dalam pengelolaan lahan gambut. Yang pertama, perlindungan kawasan gambut prioritas. Menetapkan daerah gambut yang memiliki fungsi hidrologis yang baik, penyimpanan karbon, dan keanekaragaman hayati yang tinggi adalah cara terbaik untuk memulai upaya konservasi. Yang kedua, pemulihan tata air. Menjaga tinggi muka air tanah stabil adalah penting untuk keberhasilan konservasi lahan gambut. Dimungkinkan untuk membangun sekat kanal, membangun pintu air, dan meningkatkan vegetasi penutup lahan. Yang ketiga, rehabilitasi vegetasi. Pemeliharaan jenis tanaman asli di lahan gambut yang terdegradasi dapat membantu pemulihan fungsi ekologi gambut. Jenis tanaman yang dipilih harus disesuaikan dengan habitat dan fungsi hidrologi. Yang keempat, pemberdayaan masyarakat.
Untuk menjamin keberlanjutan program, masyarakat lokal harus terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konservasi lahan gambut. Yang kelima, penguatan kelembagaan. Untuk konservasi lahan gambut, pemerintah daerah dan badan restorasi gambut, perusahaan swasta, dan masyarakat perlu bekerja sama dengan baik untuk menjalankan program konservasi dengan baik. Kelembagaan harus diperkuat termasuk penegakan hukum. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi bagian pengelolaan air. Teknologi rehabilitasi lahan gambut terdegradasi, pengelolaan air menurut Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang perubahan atas PP Nomor 71/2014 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Pengelolaan air adalah bagian penting dari rehabilitasi lahan gambut untuk mencegah subsiden dan kebakaran. Penulis menemukan bahwa tingkat muka menunjukkan bahwa pengelolaan air yang lebih efektif memiliki kemampuan untuk mengurangi emisi karbon hingga 70% dan mencegah penurunan permukaan gambut. Pak Suryanto, Ketua Kelompok Tani Makmur Sejahtera, menyatakan sejak kami menerapkan sistem pengelolaan air yang baik, kejadian kebakaran berkurang drastis dan tanaman kami tumbuh dengan baik. Pertanyaan ini memperkuat pertanyaan itu. Penulis menemukan bahwa tingkat keberhasilan rehabilitasi di lokasi penelitian ini, Kecamatan Kahayan Lihir, mencapai 85% di area dengan sistem pengelolaan yang baik, dibandingkan dengan hanya 35% area tanpa sistem pengelolaan air. Yang kedua, teknologi pengelolaan air untuk lahan gambut. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2017, ada beberapa teknik pengelolaan air yang dapat digunakan untuk rehabilitasi lahan gambut. Yang pertama, pembangunan sekat kanal. Data dari Badan Restorasi Gambut menunjukkan bahwa pembangunan sekal kanal di Kecamatan Kahayan Lihir berhasil meningkatkan tinggi di muka air dengan rata-rata 20-30 cm. Penulis menemukan bahwa sekal kanal yang dibuat dari bahan lokal seperti kayu geram menunjukkan ketahanan yang lebih baik. Yang kedua, sistem tambat. Menurut temuan yang dilakukan pada 15 Februari 2004 dengan ahli hidrologi Balai Rawa, Insinyur Hendra Wijaya, sistem tambak yang dikombinasikan dengan pintu air otomatis dapat mengatur fluktuasi air secara optimal sesuai dengan kebutuhan tanaman dan kondisi musim. Ketiga, pengaturan drainase. Penulis menemukan bahwa sistem drainase satu arah yang dilengkapi dengan pintu air dapat secara efektif menjaga kelembapan gambut, terutama selama musim kemarau. Yang keempat, pemantauan tinggi muka air. Alat pemantauan tinggi muka air otomatis dan visometer telah membantu petani lokal membuat keputusan yang tepat tentang pengelolaan air. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan materi mengenai pemilihan jenis tanaman. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.P16/Sekjen/Kum.1/2/2017 tentang pedoman teknis pemulihan fungsi ekosistem gambut. Jenis tanaman yang akan dipilih untuk rehabilitasi harus disesuaikan dengan karakteristik lahan gambut lokal. Dibandingkan dengan tanaman introduksi, tanaman asli menunjukkan adaptasi dan pertumbuhan yang lebih baik. Penulis mencatat bahwa jenis tanaman asli mencapai 75% keberhasilan penanaman di lokasi penelitian. Sementara jenis tanaman introduksi hanya mencapai 45%. Data dari Dinas Pertanian Kabupaten Pulang Pisau menunjukkan bahwa pada lahan yang menggunakan jenis tanaman yang sesuai dengan karakteristik gambut, produksi pertanian meningkat 40%. Kemudian, kriteria pemilihan tanaman yang tepat. Yang pertama, adaptasi terhadap kondisi gambut. Kedua, nilai ekonomi. Ketiga, fungsi ekologis. Dan yang keempat, kemudahan pemeliharaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh tanaman yang sesuai untuk lahan gambut. Beberapa jenis tanaman yang mungkin digunakan untuk rehabilitasi lahan gambut adalah sebagai berikut. Ini saya menjelaskan berdasarkan temuan penulis dan saran dari Balai Penelitian Raya. Yang pertama itu ada tanaman hutan. Tingkat keberhasilan penanaman jenis jelatung mencapai 80% menurut data dari Dinas Kehutanan. Lalu yang kedua, buah-buahan. Pendapatan seperti durian, nanas, dan rambutan telah meningkat 60% dalam 2 tahun terakhir menurut wawancara dengan petani. Lalu yang ketiga, tanaman gizi. Menurut data dari Dinas Pertanian, varietas lokal padi sagu
yang lahan gambut dan jagung yang toleran terhadap massa menunjukkan peningkatan produktivitas sebesar 45%. Tanaman HHBK juga dikenal sebagai hasil hutan. Lalu yang terakhir itu, ini bukan kayu. Contohnya seperti rotan, purun, dan garu. Meningkat 55% setelah rehabilitasi HHBK. Tanaman yang menutup lapisan tanah seperti pakis dan kelakai. Jadi itulah contoh-contoh tanaman yang sesuai untuk lahan gambut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dan saran dari kelompok kami terkait materi yang telah disampaikan. Kesimpulan, kami menarik 2 kesimpulan utama. Yang pertama, degradasi lahan gambut di Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau mengalami kerusakan yang cukup serius dari perspektif ekologis, kebakaran, drainase berlebihan, dan konversi lahan merusak sekitar 45% lahan gambut, menyebabkan penurunan muka air tanah rata-rata 2-3 cm per tahun. 2. Metode yang menggabungkan elemen teknis dan sosial memberikan hasil terbaik. Secara teknis, penerapan sistem pengelolaan air melalui pembangunan sekat kanal dan pengaturan drainase telah berhasil meningkatkan tinggi muka air tanah sebesar 20-30 cm. Ini telah membantu pemulihan fungsi hidrologis gambut. Jenis tanaman lokal yang adaptif seperti jeluntung, gelam, dan purun menunjukkan tingkat keberhasilan penanaman mencapai 75%. Dari sisi sosial, adopsi praktik konservasi telah meningkat sebagai hasil dari perlibatan masyarakat melalui program pemberdayaan dan pendampingan teknis. Saran, kami merekomendasikan beberapa langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas program konservasi dan rehabilitasi lahan gambut di Kecamatan Kahayan Hilir. 1. Penguatan sistem pengelolaan air terpadu. 2. Pengembangan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. 3. Peningkatan kapasitas kelompok tani. 4. Pembentukan unit respon cepat berbasis masyarakat untuk pencegahan dan penanganan kebakaran lahan gambut yang dilengkapi dengan peralatan dan sistem peringatan dini. 5. Penguatan koordinasi multipihak melalui pembentukan forum pengelolaan lahan gambut tingkat kecamatan yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan akademisi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.